marilah ucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan karunia-Nya berupa kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita yaitu belajar seperti biasa. Baiklah anak-anak, untuk materi berikutnya yaitu tentang keragaman bentuk muka bumi di Indonesia. Keragaman secara geografis bentuk muka bumi di Indonesia atau topografinya. Marilah kita lihat bahwa proses geografis dan keragaman alam Indonesia. Ya. Kita belajar ini tujuannya yang pertama adalah supaya kalian bisa menganalisis proses geografis dan keragaman alam Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan proses geografis? Yaitu proses terjadinya pembentukan permukaan bumi menurut para ahli geologi. Yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan nantinya kalian bisa mendeskripsikan atau menggambarkan tentang letak dan luas negara Indonesia. Yang kedua, letak geografis Indonesia serta bisa atau mampu untuk memprediksi cuaca dan iklim yang ada di wilayah negara Indonesia. Nah, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu tentang proses geografis dan keragaman alam Indonesia. Pertama, tadi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberikan diberikan sebuah karunia, diberikan sebuah mungkin semacam tanah surga gitu ya. Kata penyanyi itu, kita Indonesia diberikan tanah surga. Indonesia adalah secuil dari tanah surga yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa itu maksud tanah surga? Semua permukaan bumi yang ada di Indonesia itu apa aja bisa tumbuh. Coba kita bandingkan dengan negara-negara lain. Kita sebutkan mungkin dengan negara Arab atau Timur Tengah. Di sana gurun pasir. Kalau mau bercocok tanam juga bisa karena panas. Kata penyanyi Kus itu, Indonesia adalah tongkat kayu jadi tanaman. Artinya apa? Setiap tumbuhan, setiap pohon yang ditancapkan di bumi Indonesia itu tumbuh, berkembang, berbuah, dan punya daun yang sangat lebat, punya buah yang sangat hebat. Itu yang dimaksud dengan tanah surga kalau menurut para penyanyi yang Indonesia merupakan secuil daripada tanah surga itu tadi. Nah, untuk itu kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang diberikan kepada Indonesia, alam Indonesia. Yang berikutnya adalah kita akan menjalankan tentang proses geografis dan keragaman alam Indonesia, meliputi batas-batas geografis, batas astronomis, dan keadaan iklim Indonesia. Bahwa Indonesia secara astronomis terletak pada berapa derajat lintang utara, lintang selatannya? Secara astronomis Indonesia berada pada berapa derajat lintang utara, lintang selatan? Berapa derajat? Ayo, ada yang ingat? Letak astronomis itu letak berdasarkan garis bintangnya. Letak geografis berdasarkan batuannya. Letak astronomis Indonesia letak berdasarkan garis bintang. Ayo, berapa, mana yang ingat? 6 derajat lintang utara. 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, dan 141 bujur timur sampai dengan 190 derajat bujur timur. Ini letak, namanya letak apa? Astronomis. Letak berdasarkan letak lintang, letak wilayah berdasarkan lintangnya atau astronomisnya. Sedangkan berdasarkan geografisnya
Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benua apa? Benua apa? Benua Asia dan benua Australia. Samudranya? Samudra India dan samudra. Nah, ini yang memberikan keuntungan besar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Ada segi positifnya, ada segi negatifnya. Segi positifnya apa? Bahwa Indonesia secara ekonomi, ya, ini akan dilalui oleh jalur perdagangan internasional. Jadi siapapun nanti yang akan lewat ke wilayah Eropa, ya kan, ke Australia, itu lewat Indonesia. Ini sangat menguntungkan secara ekonomi. Kenapa? Kapal-kapal yang membawa barang, kapal pesiar tadi, itu akan terjadi transaksi di Indonesia, sehingga memberikan dampak yang sangat luar biasa secara ekonominya. Tapi kita juga ingat juga, ya, dampak negatifnya. Ada dampak negatifnya, ada, karena kita ada di persilangan antar samudra, ya. Dampak negatifnya apa? Di antaranya adalah Indonesia mudah atau gampang atau terkontaminasi oleh hal-hal yang satu. Mungkin ada peredaran narkoba, ada peredaran illegal logging. Nah, ini hal-hal yang negatif ini tentunya ada, tapi positifnya juga terus banyak. Nah, untuk itu, ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dilahirkan di bumi Indonesia ini. Nah, ini secara astronomi Indonesia punya keuntungan apa? Dibagi menjadi 3 wilayah bagian waktu secara garis bintang. Yaitu wilayah mana aja? Wilayah mana aja? Secara astronomis Indonesia mempunyai keuntungan yaitu dibagi menjadi 3 wilayah bagian waktu. Yang pertama waktu apa? Waktu Indonesia Timur, kan? Terus waktu Indonesia Tengah, terus waktu Indonesia. Ini merupakan keuntungan dia karena tidak sama. Nah, saya berikan contoh begini. Kalau di Irian Jaya pukul 7 pagi, karena selisih 1 jam. Di waktu Indonesia Tengah jam berapa? Ini pembagian waktu ya. Waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, ada waktu Indonesia Barat. Ya. Ini selisihnya 1 jam, 1 jam, 1 jam. Mana aja yang meliputi waktu Indonesia Tengah? Saya sebut aja mungkin dari Irian Jaya. Di Irian Jaya pukul 7 pagi. Di waktu Indonesia Tengah di Sulawesi kira jam berapa? Selisihnya jam 8. Waktu Indonesia Barat, Pulau Jawa, Sumatera dan sebagian Kalimantan. Di Pulau Jawa jam berapa? Jam berapa? Jam 9. Jam berapa? Kalau di sini jam 7, ya, sini udah jam 7, sini kan 1 jam 1 jam. Di sini dia jam berapa? Ini jam berapa? Masih jam berapa? Enggak. Ini yang saya kan lebih duluan. Pagi jam 7 sana. Waktu Indonesia Tengah masih jam 6, kita masih jam 5. Paham nggak? Karena sini 1 jam. Coba. Ada yang sudah pernah ke Pulau Bali? Mas Safari pernah naik pesawat dari Soekarno Hatta sampai ke sana, atau di sana sampai ke Pulau Jawa lagi. Kita berangkat jam 12, dari sini jam 12, ya. Ternyata sampai di Pulau Bali ini udah wilayah tengah, waktu Indonesia Tengah. Kita berangkat dari sini jam 12, ya. Sampai sana udah jam berapa? 1 jam. Iya, udah jam 1. Tapi sebaliknya pada saat pulang dari Pulau Bali, ya, kita berangkat dari Pulau Bali jam 7 pagi, nyampe sini jam 7 juga, waktu Indonesia Barat.
Di sana udah waktu Indonesia Tengah jam 7, sampai sini jam 7 juga. Ini yang memberikan keuntungan, ya. Terus yang berikutnya perhatikan, supaya kalian lebih paham, kalian tahu bagaimana letak dan luas wilayah Indonesia, maka kalian akan saya berikan tugas membuat peta Indonesia, ya. Membuat peta Indonesia, kalian akan tahu letak astronomisnya berapa derajat, letak geografisnya diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Nah, sekarang tolong disiapkan kertasnya, dikeluarkan kertas gambarnya, kita akan membuat peta Indonesia. Ya. Nah, nanti kita akan tahu, ya, bagaimana letak dan luas wilayah Indonesia, berapa derajat bintang utaranya, berapa derajat bintang selatannya. Serta satu lagi, dalam membuat peta itu ada namanya unsur-unsur dalam membuat peta. Sebelum membuat peta, perhatikan ada unsur-unsurnya. Satu, harus ada judul petanya. Nah, bisa. Yang kedua, ada arah mata angin. Yang ketiga, ada legendanya. Yang keempat, ada apa namanya? Warna peta juga. Terus ada apa lagi? Terus lagi? Skala peta. Ya, skala peta untuk mengukur apa sih skala peta itu? Ya, skala peta untuk mengukur, ya, luas peta sesungguhnya dengan peta yang kalian akan buat di kertas. Nah, peta itu bermacam-macam jenisnya. Ada peta umum, ada peta khusus. Ada peta itu terbuat dari kertas, menggambarnya. Ada yang terbuatnya tidak dari peta. Ya. Ada namanya peta apa? Peta digital, ya. Peta digital kan nggak pakai peta, bukan peta kertas. Tapi peta digital pakai apa bikinnya? Pakai aplikasi. Aplikasi pakai apa? Pakai satelit. Untuk mendeteksi suatu wilayah, ya, bisa menggunakan satelit yang disediakan oleh aplikasi sebuah media atau sebuah aplikasi, sebut saja mungkin Chrome atau Google atau yang lainnya. Nah, di situ biasanya ditampilkan peta-peta digitalnya. Nah, kalau peta yang secara manual yang dibuat dari ini tadi, dari kertas, dari kain kanvas atau dan sebagainya. Nah, apa sih guna peta? Ya, untuk memudahkan kalian dalam mencari suatu wilayah. Ya, silakan dikeluarkan buku gambarnya. Ya, dikeluarkan buku gambarnya. Kita akan membuat peta wilayah Indonesia. Baik. Yang udah jadi, kalau yang udah jadi ditunjukkan hasil kerjanya. Ya, hasil kerjanya ditunjukkan. Ya. Yang sudah jadi hasil kerjanya ditunjukkan. Ya. Ada kalian ada letak geografisnya. Ada unsur petanya yang lain, ada arah mata anginnya, ada judul petanya, ada. Nah, kalau ada perhatikan, ya, perhatikan tentang kegiatan pembelajaran tadi, ya. Saya berikan pertanyaan, ya, tolong kalian jawab. Nanti dilihat di depan bisa, ya. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian letak geografis? Ya. Ada yang kelihatan nggak di sini? Apa pengertian letak geografis? Ayo kencang. Letak geografis adalah letak. Rasa yang kencang, rasa apa? Letak geografis adalah letak berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Indonesia.
Letak geografis adalah letak kenyataan di permukaan bumi. Letak kenyataan di permukaan bumi, letak geografis. Ada topografi, ada letak geografis. Kalau topografi itu tinggi rendahnya permukaan bumi, namanya topografi. Kalau kamu lihat dari jalan depan, dari Gang Sango sampai naik ke Saikin sana, ada yang turun, ada yang naik, ada lembah, itu namanya topografi. Itu letak berdasarkan kondisi geografisnya. Iya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Jelaskan letak geografi Indonesia, dampaknya bagi bangsa Indonesia. Apa? Letak geografis dan dampaknya buat bangsa Indonesia itu apa? Fadil, baca. Yang lain dengerin. Ayo. Indonesia terletak pada Austin. Austin bisa ya? Kencang. Siapa yang suara yang kencang? Regina. Silakan. Ya. Indonesia terletak pada pertemuan jalur penggunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Sehingga dampaknya Indonesia mempunyai banyak gunung berapi. Tahu gunung berapi? Gunung berapi secara punya dampak yang sangat positif, juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa gunung berapi? Meletus. Terus apa lagi? Bisa menimbulkan kerusakan alam, ya kan? Bencana alam, musibah. Dampak positifnya apa dari gunung meletus? Ya, gunung meletus dampak positifnya apa? Dampak positifnya dari gunung meletus apa? Ya, lavanya bisa menyuburkan tanaman. Terus apa lagi? Mendapatkan material-material dari dalam perut bumi. Ada batu, ada pasir dan sebagainya. Terus apa lagi dampak lainnya? Bisa menjadi objek wisata nantinya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya silakan. Oke. Kalau tidak ada, ya sebelum saya tutup, saya dapat simpulkan bahwa pada siang hari ini kita belajar tentang kondisi geografis alam Indonesia. Pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan yang namanya alam seperti Indonesia. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa tanah kita, kata Kus Plus, seorang penyanyi legendaris di Indonesia, tanah kita adalah tanah surga. Semua tanaman pohon bisa tumbuh di Indonesia dan bisa berbuah, bisa menjadi pohon yang lebat yang berguna untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, letak geografis kita memberikan dampak yang bagus, yang sangat positif terhadap kehidupan bangsa Indonesia. Letak astronomisnya juga memberikan dampak yang luar biasa, sehingga Indonesia bisa dibagi menjadi 3 bagian wilayah, yang masing-masing wilayah mempunyai waktu tersendiri. Terus letak astronomis tadi sudah, letak geografisnya diapit oleh 2 samudra, oleh 2 benua yang memberikan keuntungan. Di samping itu gunung berapi di Indonesia yang memberikan manfaat yang luar biasa untuk kehidupan bangsa Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.